Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafael Mahdireska Putra Pradana dari kelas 8 Kina absen 27. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PPT yang telah saya buat untuk memenuhi tugas keterampilan seni budaya, yaitu dalam materi menggambar komik. Kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep menggambar komik. Komik merupakan salah satu karya seni yang memuat antara komposisi gambar dan tulisan. Komik dibuat dengan bermacam-macam jenis sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ada yang dibuat dengan menjadi satu buah buku sehingga menjadi buku komik. Ada juga yang dibuat satu lembar kertas saja. Ada yang dibuat cerita pendek, yaitu satu lembar kertas saja. Membuat komik juga memerlukan ketelitian dan ketekunan para komikus untuk menciptakan komik yang menarik perhatian mata. Ciri utama komik sendiri adalah menarik perhatian mata, sehingga tokoh-tokoh dalam komik dan ceritanya dibuat menarik perhatian pembaca. Fungsi komik sendiri itu menyampaikan pesan secara singkat menggunakan gambar dan kata-kata, sehingga gambar dan kata-kata yang dimuat dalam komik itu harus nyambung satu sama lainnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu unsur penggambar komik. Ada beberapa unsur penggambar komik. Kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu panel. Panel merupakan tempat atau wadah dari cerita komik tersebut dituangkan. Jadi ada panel itu bentuknya berkotak-kotak. Nantinya akan diisi cerita komik tersebut, gambar dan tulisannya. Kita lanjut ke yang kedua, sudut pandang. Sudut pandang adalah arah mata pembaca cara memandang pembaca terhadap objek atau peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita komik. Ada beberapa sudut pandang. Yang pertama ada bird eye view. Jadi ini pengambilan sudut pandangnya sangat tinggi dari atas, seperti burung terbang yang memandang di peristiwa atau objek di bawahnya. Selanjutnya ada high angle view. Ini juga mirip seperti bird eye view, yaitu sama pengambilan sudut pandang yang tinggi dari atas melihat objek di bawahnya. Lalu ada low angle view. Jadi ini pengambilan sudut pandang dari bawah ke atas, terlihat dari bawah ke atasnya. Ini mirip juga seperti mata kata, yaitu pengambil cara sudut pandang seperti cara kita memandang objek atau peristiwa, seperti kata memandang objek di atas di sekitarnya. Yang terakhir ada eye level. Jadi ini tidak lebih tinggi maupun tidak lebih rendah dari peristiwa atau objek yang terjadi dalam suatu cerita komik. Jadi setara lurus. Kita lanjut ke materi unsur berikutnya, yaitu parit. Parit merupakan garis atau ruang pemisah antara panel satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian ada balon kata. Balon kata ada 3 jenis atau 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai balon ucapan. Balon ucapan di sini bentuknya tidak terputus-putus atau nyambung menjadi satu. Garisnya itu jadi satu. Kedua ada balon pikiran, atau yang kata-kata dalam benak itu bentuk balon katanya terputus-putus. Yang ketiga atau terakhir ada balon caption. Balon caption di sini biasanya bentuknya persegi panjang atau bentuk lain yang tidak seperti balon kata-kata ataupun balon pikiran. Kita lanjut ke unsur berikutnya, yaitu efek visual. Efek visual diberikan komikus atau pembuat komik untuk meyakinkan pembaca tentang peristiwa atau suara yang ingin diperdengarkan dalam bentuk visual. Misalnya suara orang terjatuh, atau suara terbentur, atau suara-suara lain yang ingin ditunjukkan dalam bentuk visual. Lalu ada ilustrasi. Ilustrasi bisa dibuat dalam bentuk kartun ataupun realis. Kartun digunakan untuk memberi penjelasan maksud tertentu dalam bentuk visual. Di contoh biasanya kartun itu tokoh-tokohnya atau peristiwa-peristiwa lainnya. Kita lanjut ke ukuran gambar. Nah, ukuran gambar dalam komik itu dibuat dalam ukuran dan pengambilan yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis pengambilan. Yang pertama long shot, extreme long shot. Nah, di extreme long shot ini mengambil bentuk gambar pengambilan yang sangat luas. Yang kedua ada long shot.
Yang long shot itu pengambilannya muat hingga 2-3 orang dengan seluruh bagian tubuh nampak namun dalam background yang sempit. Ketiga ada medium shot, itu pengambilan gambar medium, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Batas pengambilannya mulai dari pinggang hingga ke bagian atas tubuh. Keempat yaitu close up. Close up di sini pengambilan gambar objek yang dimuat dalam satu bidang dalam bentuk yang jelas. Terakhir atau kelima yaitu extreme close up, yaitu pengambilan gambar yang sangat dekat. Jadi bisa suatu objek atau apa yang intinya misalnya wajah itu bisa diambil bibir, mata ataupun hidung yang di satu bagian itu yang menurut pemotret atau pembuat ceritanya dianggap menarik. Kita lanjut ke unsur berikutnya, cerita. Pasti komik itu pasti memiliki sebuah cerita. Nah, komik sendiri itu adalah rangkaian cerita yang dibuat dalam bentuk gambar, dituangkan dalam bentuk visual dengan diberi kata-kata. Nah, ceritanya ini asal usulnya atau sumber dari visualisasi yang merupakan penyederhanaan bentuk narasi yang berupa runtutan cerita. Kita lanjut ke unsur berikutnya, yaitu splash atau gemercak. Macam-macam splash adalah splash halaman. Splash halaman ini adalah gabungan dari inti dari komik ataupun bagian halaman cover komik yang dibuat menonjol sehingga mengerti apa inti dari dalam komik tersebut lebih awal. Kedua ada splash panel. Di bagian-bagian panel ada satu bagian di antara panel-panel yang lain paling dibuat menonjol sehingga itu bagian dari satu inti dari satu halaman tersebut. Ada splash yang ketiga, ada splash ganda. Ini satu splash dibuat di 2 halaman jadi menggabung menjadi satu. Itu merupakan inti dari 2 halaman tersebut. Lalu ada garis gerak. Garis gerak di sini sama hampir mirip dengan efek visual, yaitu dengan meyakinkan. Garis gerak adalah efek yang ditimbulkan dari pergerakan tokoh komik yang didramatisir. Jadi misalnya tokohnya sedang berjalan ataupun berlari, pasti ada garis-garisnya untuk itu menunjukkan garis gerak dalam komik. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis komik. Yang pertama ada comic strip. Comic strip merupakan komik yang terdiri dari satu halaman atau beberapa panel yang dimasukkan atau dimuat untuk mengisi ruang di surat kabar ataupun berita, di surat kabar atau kain lainnya. Nah, comic strip sendiri ada 2 jenis, yaitu comic strip bersambung, comic strip dan cartoon strip. Comic strip bersambung itu adalah komik yang satu strip lalu satu strip itu misalnya membuat satu cerita atau satu tema episode, lalu akan berlanjut jika ada terbit kembali melanjutkan dari episode yang ini ke lanjutnya episode selanjutnya. Kedua ada buku komik. Buku komik merupakan satu inti cerita komik yang memiliki ikatan dengan penerbit atau majalah yang terbit secara berkala dengan melanjutkan cerita-cerita selanjutnya. Ketiga ada komik kompilasi. Komik kompilasi adalah kumpulan dari beberapa cerita judul komik atau cerita komik dan beberapa komikus. Keempat, komik web. Komik web adalah komik yang didapat secara digital. Sekarang ini banyak contoh-contoh komik web. Saya sebutkan saja, misalnya webtoon dan lain sebagainya. Nah, ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu alat, bahan, dan teknik dalam membuat komik. Tidak jauh berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Alat dan bahannya cukup sama. Yang pertama ada pensil untuk membuat sketsa. Kedua ada kertas sebagai media atau alas untuk dibuat komik. Yang ketiga penghapus jika ada kesalahan yang kurang bisa direvisi. Yang keempat ada penggaris untuk membuat panel-panelnya supaya terbentuk dengan rapi. Yang kelima pewarna untuk menarik, semakin membuat komik tersebut menarik. Kadang ada juga yang diwarnai hitam putih tapi lebih menarik jika diberi warna.
Untuk teknik pewarnaannya ada yang pertama plakat itu penuh semua, ada akuarel menggunakan cat air, yang ketiga blok, yang keempat arsir, bisa juga lain hal teknik-teknik lainnya. Nah, kita masuk ke materi terakhir dari menggambar komik ini, yaitu langkah-langkah menggambar komik. Yang pertama menentukan topik, tema, atau tujuan. Jadi kita akan membuat komik tema apa, tujuannya apa, kita harus menentukannya terlebih dulu sebelum membuat komik tersebut. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Hampir mirip dengan slogan, jadi kalimat-kalimat yang mudah diingat itu kita harus perlu membuatnya. Yang ketiga, menggunakan gambar atau ilustrasi tokoh, menggambar atau ilustrasi tokoh atau karakter. Jadi kita harus membuat dulu tokoh atau karakter yang akan ada dalam cerita komik yang akan kita buat. Ada tokoh utama, tokoh pembantu. Jadi tokoh utama itu biasanya yang sering muncul, tokoh pembantu itu yang membantu, dan tokoh-tokoh lainnya. Yang keempat, menentukan watak karakter. Watak itu ada macam-macam. Kita bisa menentukan antara berbagai karakter tersebut memiliki watak sendiri-sendiri. Nomor 5, membuat alur cerita sederhana. Kita membuat cerita singkat terlebih dulu, bagaimana awal dan akhirnya. Lalu kalau sudah mulai membuat biasanya muncul ide-ide baru, dan kita bisa lebih mengembangkan dari cerita yang sederhana tersebut tadi. Kita lanjut ke nomor 6, yaitu menggambar sesuai alur. Jadi kita menggambarnya tidak boleh kesana kemari, jadi kita harus mengikuti alur gambar yang akan kita buat supaya pembaca atau penonton komik tersebut tidak merasa bingung dan mudah serta tertarik membaca lagi. Terakhir, nomor 7, menggunakan media yang tepat. Media yang kita gunakan harus tepat. Jika media yang kita gunakan harus tepat, misalnya menggunakan cat air atau lainnya itu menggunakan kertas yang lebih tebal, atau teknik-teknik menggunakan tinta atau lain itu menggunakan teknik-teknik yang sesuai, dan medianya juga sesuai agar komik tersebut bisa berjalan lancar dan menarik serta bisa dibaca atau diminati oleh khalayak banyak. Nah, sudah sekian perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan atau kekurangan materi yang telah saya sampaikan. Semoga ini membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.